Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang limit fungsi trigonometri, tentang soal-soalnya ya, karena sebelumnya kita sudah pernah bahas di video kakak yang lainnya tentang limit fungsi trigonometri juga. Nah, sekarang kita mau latihan soalnya. Sebelum ke latihan soal nomor 1, kita ingat terlebih dahulu ya, bahwa untuk limit fungsi trigonometri itu dia berlaku apa. Nah, kalau misalkan ada limit X mendekati 0, gini ya, dari sin AX dibagi BX, itu nilainya sama aja dengan limit X mendekati 0 dari AX dibagi sin BX sama dengan A per B. Gitu ya. Jadi kalau ada AX per sin BX berarti hasilnya A per B. Nah, ini berlaku juga untuk tangen. Jadi kalau ada limit X mendekati 0 dari tangen AX per BX itu sama aja dengan limit AX dibagi tangen BX itu sama dengan A per B. Jadi dia berlaku untuk sin sama tangen. Kalau untuk cos nggak berlaku ya. Nah, kalau misalkan soal seperti ini nih, nilai dari limit X mendekati 0 dari sin X ditambah sin 5X dibagi 6X adalah, nah ini kan bisa kita pecah ya. Jadi sebelum menggunakan rumus-rumus identitas trigonometri, baiknya ini bisa dijabarkan dulu. Nah, kalau bisa dijabarkan berarti langsung aja. Ini kan dia bisa diubah menjadi limit X mendekati 0. Karena ini penjumlahan, ini pembagiannya sama, berarti kan sama aja dengan sin X dibagi 6X ditambah sin 5X dibagi 6X. Gini kan? Nah, nilai ini itu sama aja dengan limit X mendekati 0 dari sin X per 6X ditambah limit X mendekati 0 dari sin 5X per 6X. Berarti udah ada nilainya berapa? Nah, limit X mendekati 0 dari sin X per 6X itu kan A per B ya. A di sini kalau nggak ada nilainya berarti 1. Berarti ini 1 per 6. Jadi 1 per 6 ditambah ini sin 5X per 6X berarti 5 per 6. Nah, 1 per 6 ditambah 5 per 6 itu 6 per 6 atau 1. Berarti jawabannya yaitu yang B. Nomor 2, nilai dari limit X mendekati 2 dari sin X min 2 dibagi X kuadrat min 3X plus 2 adalah, nah bentuk ini bisa kita jabarkan ya. Ini kan kalau kita masukkan 2-nya itu kan 2 kurangi 2, 0. Sin 0 itu 0. Berarti 0 per, ini juga sama. Kalau dimasukkan 2 kuadrat 4, 4 dikurangi 6 itu min 2 tambah 2, 0 juga. Berarti kan nggak boleh ya. Berarti kita gunakan pemfaktoran. Nah, jadi sama aja dengan sin X min 2 dibagi X kuadrat min 3X plus 2, ini bisa kita faktorkan. Nah, kalau difaktorkan hasilnya yaitu 2 sama 1. Ini min juga ya. Jadi sama aja dengan berlaku seperti ini. Kalau tadi kan soal nomor 1 kan limit X mendekati 0 ya. Limit X mendekati 0 dari AX per sin BX itu A per B. Nah, kalau ada limit X mendekati A dari sin X min A dibagi X min A, yang kita lihat juga sama koefisiennya ya. Misalkan di sini B, di sini C ya, berarti B per C. Jadi kalau ada limit X mendekati A dari B kalikan X min A dikalikan dibagi sin C X min A seperti ini, sama koefisiennya juga diambil, berarti B per C. Nah, ini sama nih. Jadi ini kalau kita pecah sama aja dengan limit X mendekati 2 dari sin X min 2 per X min 2 dikalikan limit X mendekati 2 dari, ini kalau nggak ada kan seper ya, berarti 1 per X min 1. Kenapa sih penjabarannya seperti ini? Nah, kembali lagi ke sifat limit. Kalau ada limit X mendekati 0 atau mendekati A lah dari Fx dikalikan Gx, maka ini bisa kita cari menjadi limit X mendekati A Fx dikalikan limit X mendekati A Gx. Gitu ya, bisa kita pecah.
berarti ini sama aja dengan kita lihat koefisiennya. Ini koefisiennya kan 1 sama 1, berarti 1 dikalikan. Nah, ini tinggal kita masukkan aja. X-nya mendekati 2, berarti X-nya ini diganti 2. 1/2 dikurangi 1. Berarti 1 dikali 2 dikurangi 1, 1. 1 dikalikan 1 juga. Nah, 1 dikalikan 1 sama dengan 1. Maka jawabannya yaitu yang E. Nomor 3, nilai dari limit X mendekati 0 dari sin 12X per 2X dikalikan sama. Nah, ini kan dia bisa dipecah nih. Ini itu sama aja dengan limit, ya, limit X mendekati 0 dari sin 12X dibagi 2X. Nah, gini ya, dikalikan limit X mendekati 0 dari 1 per X kuadrat plus 2X min 3. Nah, ini kan sama aja dengan A per B nih. Berarti 12/2 dikalikan limit X mendekati 0. Berarti X-nya ini tinggal diganti 0. Berarti 1/0 kuadrat 0 ditambah 0 dikurangi 3 min 3. Nah, ini tinggal dicoret aja nih. Jadinya 4. 4 bisa dicoret sama 2. Jadinya 2 di sini masih ada minus ya. Berarti min 2. Mudah ya, jawabannya yaitu yang C. Nomor 4, nilai dari limit X mendekati 0 dari cos 4X dikalikan sin 3X dibagi 5X adalah, nah sama, ini bisa kita pecah ya. Jadi ini sama aja dengan limit X mendekati 0 dari cos 4X dikali limit X mendekati 0 dari sin 3X per 5X, ya kan? Karena kan sifat limit itu kalau misalkan nih ada limit X mendekati 0 dari fx dikali gx, nah ini tuh bisa dipecah menjadi limit X mendekati 0 dari fx dikalikan limit X mendekati 0 dari gx, gitu ya. Jadi ini sama, bisa kita pecah. Kenapa ini kok 5x nya tidak diperkan sama cos? Karena kan cos nggak berlaku di rumus yang dijabarkan tadi di soal nomor 1 ya. Dia hanya berlaku untuk sin sama tangen. Jadi kalau misalkan cos itu nanti langsung dimasukkan aja. Kenapa? Karena nilai dari cos 0 itu 1. Nah, berarti ini kan sama aja dengan kita masukkan x nya ya. Berarti cos 4 dikalikan 0, 4 dikalikan 0 dikalikan limit X mendekati 0 dari sin 3X per 5X, berarti kan A per B, berarti 3 per 5. Nah, cos 4 kali 0 itu kan sama aja dengan cos 0. Cos 0 itu 1, berarti 1 dikalikan 3 per 5, yaitu 3 per 5. Berarti jawabannya yaitu yang C. Nomor 5, nilai dari limit X mendekati 0 dari 1 min cos 4X per X kuadrat adalah, nah ini nggak bisa kita langsung jabarkan ya. Misalkan limit X mendekati 0 dari 1 per X kuadrat dikurangi cos 4X per X kuadrat, nggak bisa ya. Jadi nanti ini harus dijabarkan menggunakan rumus identitas trigonometri. Ini kan ada cos 2X ya, cos 4X ya. Kita punya rumus cos 2X. Cos 2X. Cos 2X itu kalau misalkan dalam limit itu biasa rumusnya kan banyak nih cos 2X. Tetapi kalau di limit yang digunakan yaitu rumus 1 min 2 sin kuadrat X. Jadi dengan kata lain, 2 sin kuadrat X ini kan dia bisa pindah ruas. Jadi 2 sin kuadrat X itu nilainya sama aja dengan 1 min cos 2X. Nah, ini nanti dia bisa menggunakan pengulangan. Nah, kalau misalkan di sini 2X, kalau misalkan diganti 1 sama 4, 1 min cos 4X. Nah, kalau koefisiennya X ini 2, koefisiennya X di sini kan 1 atau separohnya ya. Kalau ini 4, maka nanti koefisiennya adalah 2. Berarti ini sama aja dengan 2 sin kuadrat 2X. Nah, nanti kalau ada lagi 1 min cos 6X, itu sama aja dengan 2 sin kuadrat 3X atau separohnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini, 1 min cos 4X dibagi X kuadrat, 1 min cos 4X itu, 1 min cos 4X itu sama aja dengan 2 sin kuadrat 2X. Berarti ini bisa diubah menjadi 2 sin kuadrat 2X dibagi sama X kuadrat. Nah, ini berarti bisa kita jabarkan gimana? 2 kan bisa kita taruh di depannya limit ya. Berarti sama aja dengan 2 limit X mendekati 0 ya dari
sin kuadrat 2x itu sama aja dengan sin 2x dikalikan sin 2x dibagi x kuadrat itu sama aja dengan x dikalikan x. Nah, ini sama aja dengan 2 limit x mendekati 0 dari sin 2x dibagi x dikalikan limit x mendekati 0 dari sin 2x dibagi x. Jadi ini, nah sama ini. Kalau misalkan soalnya pilihan ganda, jadi langsung aja, nggak usah dijabarkan seperti ini ya. Jadi hasilnya langsung 2, ini kan 2 per 1 2, ini 2 per 1 juga 2. Nah berarti sama aja dengan ini 2 dikalikan, hasilnya ini kan A per B, 2 per 1 2, ini 2 per 1 2 juga. Jadinya 2 kali 2 4, 4 kali 2 yaitu adalah 8, maka hasilnya yaitu yang E. Nomor 6, nilai dari limit x mendekati 0 dari 1 min cos 2x dibagi 2x dikalikan sin 2x. Nah, sama halnya seperti nomor 5, 1 min cos 2x itu sama aja dengan 2 sin kuadrat x. Berarti ini bisa kita ubah menjadi limit x mendekati 0, 1 min cos 2x itu 2 sin kuadrat x dibagi 2x sin 2x, gini ya. Nah, jadi sama aja dengan duanya ini kan perkalian ya, berarti bisa kita coret ya. Nah, bisa dicoret. Jadi dia sama aja dengan limit x mendekati 0 dari sin kuadrat x itu sama aja dengan sin x dikalikan sin x dibagi sama x dikalikan sin 2x. Udah ketahuan ya, ini nanti sama ini sama ini. Kalau dijabarkan, dia sama aja dengan limit x mendekati 0 dari sin x per x dikalikan limit x mendekati 0 dari sin x per sin 2x. Nah, ini koefisiennya 1, ini 1, berarti 1 per 1 dikalikan ini 1, ini 2, berarti 1 per 2. 1 per 1 itu 1, jadi 1 dikalikan 1/2 yaitu 1/2. Maka jawabannya yaitu yang D. Nomor 7, nilai dari limit x mendekati 0 dari 2x sin 3x dibagi 1 min cos 6x adalah, nah berarti 1 min cos 6x. Sama halnya dengan cos 2x ya. Cos 2x, tadi rumusnya apa? Cos 2x itu rumusnya kan 1 min 2 sin kuadrat x. Kalau cos 6x, nah ini 2, ini 6. Ini kan tetap ya, berarti 1 min 2 sin kuadrat, yang berubah itu koefisien sebelum x. Kalau di sini 2 kan di sini 1 nih, kalau di sini 6 berarti di sini 3. Nah, seperti ini ya. Jadi dengan kata lain, ini kan 1 min cos 6x. 1 min cos 6x berarti kan dia pindah ruas nih. Berarti 1 min cos 6x sama dengan ini berarti pindah ruas 2 sin kuadrat 3x. Jadi kita ubah, ini sama aja dengan limit x mendekati 0 dari 2x sin 3x dibagi 1 min cos 6x. 1 min cos 6x sama aja dengan 2 sin kuadrat 3x. Berarti 2 sin kuadrat 3x ya, 3x. Nah, ini sama aja dengan limit x mendekati 0 dari 2x dikalikan sin 3x dibagi 2 dikali sin kuadrat 3x itu sama aja dengan sin 3x dikali sin 3x. Nah, ini 2 sama 2 kan bisa dicoret nih ya. Jadi nanti ini sama dengan ini sama ini. Nah, yang x ini sama ini nih. Nah, jadi dia sama aja dengan limit x mendekati 0 dari x per sin 3x dikali limit x mendekati 0 dari sin 3x per sin 3x. Sudah, tinggal kita cari koefisiennya aja. Nah, ini koefisiennya 1, ini 3, berarti 1 per 3 dikali 3 per 3. Nah, udah nih 3 per 3 ini kan dia 1 ya, berarti tinggal 1/3. Jawabannya yaitu yang D. 8,
Nilai dari limit X mendekati 0 dari 1 min cos 2X dibagi X tangen X adalah, nah sama ya, 1 min cos 2X itu sama aja dengan 2 sin kuadrat X. Berarti ini kita ubah menjadi limit X mendekati 0, 1 min cos 2X itu sama aja dengan 2 sin kuadrat X. 2 sin kuadrat X dibagi X tangen 2X. Nah ini duanya boleh pindah ke depan, ke depannya limit, berarti 2 limit X mendekati 0 sin kuadrat X itu sama aja dengan sin X dikalikan sin X dibagi X dikalikan tangen 2X. Nah ini sama ini sama ini ya, berarti sama aja dengan 2 dikalikan limit X mendekati 0 dari sin X per X dikalikan limit X mendekati 0 dari sin X per tangen 2X. Jadinya 2 dikali, nah ini koefisiennya nih 1 sama 1 ya, koefisiennya X ya, 1 per 1 1, ini 1 per 2 berarti 1 per 2, coret-coret jadinya 1, maka jawabannya yaitu yang D. Nomor 9 ini sama seperti nomor 8 tadi, tinggal dibalik aja. Kalau yang tadi soalnya ini yang di atas, ini di bawah, sekarang dibalik. Sama aja ya cara pengerjaannya ya. Jadi limit X mendekati 0 dari X dikalikan tangen X dibagi 1 min cos 2X itu sama aja dengan 2 sin kuadrat X. 2 sin kuadrat X. Nah ini ada duanya, maka duanya boleh ke depan ya, ke depannya limit. Berarti 1/2 dikalikan limit X mendekati 0 dari X dikalikan tangen X dibagi sin kuadrat X itu sama aja dengan sin X dikalikan sin X. Berarti setengah dikalikan limit X mendekati 0, X sama sin X, berarti X per sin X dikalikan limit X mendekati 0 dari tangen X per sin X, gitu ya. Nah jadinya setengah dikali, ini koefisiennya 1, berarti 1 per 1 1, ini 1 juga ya, berarti 1. Nah setengah kali 1 kali 1 berarti hasilnya yaitu setengah, jawabannya yaitu yang C. Nomor 10, nilai dari limit X mendekati 0 dari cos 4X min 1 dibagi X tangen 2X adalah, cos 4X itu rumusnya apa? Cos 2X itu rumusnya 1 min 2 sin kuadrat X. Kalau cos 4X jadinya 1 min 2 sin kuadrat 2X, yang membedakan hanya koefisien X. Ini 2, di sini 1, ini 4, di sini 2. Nah ini adalah cos 4X min 1, berarti satunya pindah ruas, cos 4X min 1 berarti min 2 sin kuadrat 2X, berarti kita ngubahnya ke sini. Nah, jadi sama aja dengan limit X mendekati 0 dari cos 4X min 1 itu sama aja dengan min 2 sin kuadrat 2X dibagi X dikalikan tangen 2X. Min 2 nya ini boleh ke depannya limit, berarti min 2 limit X mendekati 0 dari sin kuadrat 2X itu sama aja dengan sin 2X dikalikan sin 2X dibagi X dikalikan tangen 2X. Ini bisa kita pecah ya, berarti min 2 limit X mendekati 0 dari sin 2X per X dikalikan limit X mendekati 0 dari sin 2X per tangen 2X. Nah jadinya apa nih? Jadi min 2 dikali sin 2X per 1 di 2 per 1, ini sin 2X per tangen 2X berarti 2 per 2. Nah ini bisa dicoret nih 1 ya, ini min 2 kalikan 2 yaitu min 4, berarti jawabannya yaitu yang E. Nomor 11, nilai dari limit X mendekati 0 dari 1 min cos 2X dibagi 1 min cos 4X. Nah ini kita ubah cos 2X jadinya apa? 1 min cos 2X ya. Rumus dari cos 2X tadi yaitu 1 min 2 sin kuadrat X. Jadi pindah ruas, 2 sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X. Nih ya. Jadi yang atas 1 min cos 2X ini kita ubah menjadi limit X mendekati 0 dari 1 min
cos 2x. Maaf, ini kan 1 min cos 2x. 1 min cos 2x diubah menjadi 2 sin kuadrat x ya. Nah, ini diubah menjadi limit x mendekati 0 dari 2 sin kuadrat x. Nah, yang bawah 1 min cos 4x, kalau 4x berarti di sini 2x ya. Jadi yang bawah sama aja dengan 2 sin kuadrat 2x. Nah, ini 2 sama 2 dicoret. Jadi limit x mendekati 0, ini sin kuadrat x itu sama aja dengan sin x dikalikan sin x dibagi sin kuadrat x itu sama aja dengan sin 2x dikalikan sin 2x. Nah, jadinya ini kita pasangkan sama ini dipasangkan sama ini. Nah, langsung aja ya, berarti hasilnya yaitu 1/2, ini 1/2, berarti 1/2 dikali 1/2 yaitu 1/4. Jawabannya yaitu yang E. Nomor 12, nilai dari limit x mendekati min 3 dari x kuadrat plus 6x plus 9 dibagi min 2 dikurangi 2 cos 2x plus 6. Nah, berarti ini harus kita ubah ya. X kuadrat plus 6x plus 9 itu kan dia bisa kita faktorkan ya. Jadinya ini sama aja dengan limit x mendekati min 3 dari ini tuh sama aja dengan x sama x. Nah, ini 3 sama 3 ya, plus sama plus gini kan, dibagi sama 2 dikurangi 2 cos 2x plus 6. 2 nya ini kan boleh ke depan nih, berarti 2 dalam kurung 1 min cos 2x plus 6. 2x plus 6 ini 2 nya boleh ke depannya kurung juga, 2x plus 3 gini ya. Nah, jadinya kan ini 2 kali 1 2, ini 2 kali cos, ini berarti 2 cos, sedangkan ini kan sama nih, 2 nya boleh ke depan kan, 2 kali x ini 2x, 2 kali 3 itu 6. Kemudian ini sama aja dengan 1 min cos 2x. Tadi rumusnya apa? 1 min cos 2x. Cos 2x ya, cos 2x itu rumusnya 1 min 2 sin kuadrat x. Kalau cos 1 min cos 2x, 1 min cos 2x berarti kan dia ke sana nih. Berarti kan sama aja dengan 2 sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x. Kalau ini adalah cos 2x plus 3. Jadi x-nya ini diganti x plus 3. Nah, 1 min cos 2x plus 3. Nah, ini x-nya ini diganti x plus 3. Berarti yang di sini sama, berarti 2 sin kuadrat, x-nya diganti x plus 3. Gitu ya. Jadi kita mengacunya ke sini. Nah, ini jadinya sama aja dengan limit x mendekati min 3 dari x plus 3 dikalikan x plus 3 dibagi 2 dikalikan ini kan sama aja dengan ini, sama aja dengan 2 dikali sin kuadrat x plus 3 gitu ya. Nah, ini 2 kali 2 kan 4 ya, boleh pindah ke depannya limit karena dia di bawah berarti seper, jadi 1/4 dikalikan limit x mendekati min 3 dari x plus 3 per, nah ini sin kuadrat x plus 3 kan sama aja dengan sin x plus 3 dikali sin x plus 3. Ini sin x plus 3 yang pertama ya, dikalikan limit x mendekati min 3 dari x plus 3 per sin x plus 3 gitu ya. Ini kita pecah jadi ini sama ini. Oke, jadi langsung aja di sini 1/4 dikali, kita lihat koefisien dari x plus 3. Ini koefisiennya kan 1, ini 1 juga berarti 1. Ini koefisiennya 1, di sini 1 juga berarti 1. Jadi 1/4 kali 1 kali 1 yaitu 1/4. Maka jawabannya yaitu yang E. Nomor 13, nilai dari limit x mendekati 0 dari cos x min cos 5x dibagi x tangen 2x. Nah, berarti kita gunakan rumus identitas trigonometri, dimana kalau misalkan ada cos A dikurangi cos B, cos A dikurangi cos B, itu nilainya sama aja, min 2 sin setengah jumlah. Sin setengah jumlah berarti kita jumlahkan A sama B ya, sin setengah selisih
selisihnya berarti A min B. Ini rumusnya, jadi kita ubah ke bentuk seperti ini. Nah, ini kan cos A min cos B. Lebih mudahnya supaya hasilnya nggak negatif, maka yang besar ini kita taruh depan ya. Jadi ini sama aja dengan limit X mendekati 0, supaya yang besar di depan berarti kan sama aja dengan min ya. Kita keluarkan minnya, min cos 5X dikurangi cos X dibagi X dikalikan tangan 2X gitu ya. Ini min boleh ke depannya limit, berarti min 1 ya, min 1 dikalikan limit X mendekati 0. Nah, ini cos A min cos B. Pakai rumus yang ini, min 2 sin setengah jumlah, berarti min 2 sin setengah jumlah, kita jumlahkan 5X tambah X itu 6X. Sin setengah selisih, sin setengah selisih berarti 5X dikurangi X itu 4X dibagi sama X dikalikan tangan 2X. Nah, jadi min 1 limit X mendekati 0 dari min 2 dikalikan sin setengah kali 6X itu 3X dikalikan sin setengah kali 4 itu 2X dibagi X dikalikan tangan 2X. Min 2 ini boleh ke depannya limit, jadi min 1 kali min 2. Min 1 kali min 2 itu 2. Jadi 2 limit X mendekati 0 dari sin 3X per X dikalikan limit X mendekati 0 dari sin 2X per tangan 2X. Jadinya sama aja dengan ini 2 ya. 2 dikali 3 per 1 dikali 2 per 2. Nah, ini coret-coret ya, jadinya 6. Maka jawabannya yaitu yang D. Nomor 14, nilai dari limit X mendekati pi per 3 dari cos X min sin pi per 6 dibagi pi per 6 min X per 2 gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian bingung soal seperti ini, pi-nya boleh kamu ubah menjadi sudut ya. Jadi pi itu kan nilainya 180. Kalau saya ngerjainnya pi-nya saya ubah aja. Jadi ini sama aja dengan limit X mendekati pi itu kan 180 bagi 3 itu 60 ya, mendekati 60 gini. Dari cos X dikurangi sin pi per 6 berarti 180 bagi 6 180 bagi 6 18 bagi 6 itu 3 berarti sin 30 ya dibagi pi per 6 berarti 30 min X per 2 gitu ya. Nah, kalau ada soal seperti ini cos X min sin 30 kan gak ada rumusnya ya. Rumus yang ada itu kan cos A min cos B. Berarti sin ini bisa kita ubah menjadi cos menggunakan sudut berilasi ya. Jadi ini sama aja dengan limit X mendekati 60 dari cos X dikurangi sin 30 itu sama aja dengan sin 90 kurangi 60 ya kan. 90 kurangi 60 30 kan, dibagi sama 30 min X per 2. Nah, itu sudut berilasinya. Jadi sama aja dengan limit X mendekati 60 dari cos X dikurangi sin itu kalau di 90 min atau 90 plus kan dia fungsi berubah, sin berubah jadi cos. Ini di kuadran 1 ya, berdasar sudut berilasi ya. Di kuadran 1 kan dia tetap nih, berarti sama aja dengan cos 60. Cos 60 ya, dibagi sama 30 min X per 2. Nah, ini cos A min cos B. Nanti pakai rumus yang setengah jumlah sama setengah selisih ya. Jadi sama aja dengan limit X mendekati 60 dari cos X min cos 60 sama aja dengan cos A min cos B. Jadinya min 2 dikalikan sin setengah jumlahnya berarti X plus 60 dikalikan sin setengah selisihnya berarti X min 60 dibagi sama 30 min X per 2 gitu ya. Jadi sama dengan limit X mendekati 60 dari min 2 dikalikan sin setengah kali X berarti X per 2 ya, plus 60 bagi 2 itu 30 dikalikan sin masuk ke dalam juga
X per 2 dikurangi 30 bagi 60 dibagi 2 itu 30 dibagi sama 30 min X per 2. Nah, ini min 2 nya kan boleh ke depannya limit ya. Berarti min 2 dikalikan limit X mendekati 60 dikalikan sin dari X per 2 plus 30 dikalikan sin X min 2 X per 2 min 30 dibagi, nah ini sama ini kan sama ya, cuma beda tanda aja, berarti minnya ke depan, berarti min dari X per 2 min 30 gitu kan ya. Nah ini min dibagi min kan habis nih ke depan, berarti dia tinggal 2 dikalikan limit X mendekati 60 dari sin X per 2 plus 30 dikalikan limit X mendekati 60 dari sin X per 2 min 30 per X per 2 min 30 gitu kan. Nah ini sama ini kan dia sama nih, yang kita lihat kan koefisiennya, ini koefisiennya 1 ini 1, berarti 1 per 1 1, jadi tinggal kita masukkan ini aja, berarti ini sama aja dengan 2 dikalikan sin, masuk ya 60 nya ya, sin 60 bagi 2 berapa, 60 bagi 2 itu 30 ditambah 30, nah jadi sama aja dengan 2 sin 60. Sin 60 berapa, sin 60 yaitu setengah akar 3, berarti 2 dikali setengah akar 3, nah tinggal dicoret sama coret, berarti hasilnya yaitu akar 3. Jawabannya yaitu yang C. Nomor 15, nilai dari limit X mendekati pi per 4 dari cos 2X dibagi cos X min sin X adalah, nah ini sama halnya seperti limit fungsi aljabar ya. Kalau misalkan ini nggak bisa kamu jabarkan menggunakan identitas, boleh menggunakan cara turunan L'Hospital seperti limit aljabar ya. Nah kalau turunan sendiri, kita ingat bahwa turunan dari sin itu kan cos, sedangkan turunan dari cos itu min sin ya. Jadi kalau misalkan ada fx itu dia sin x, maka f aksen x adalah cos x. Kalau ada fx sama dengan cos x, maka f aksennya yaitu turunan dari cos yaitu min sin x gitu ya. Jadi bentuk ini kalau misalkan kita cari nilai limitnya, jadi limit X mendekati pi per 4 dari cos 2X, turunan cos itu apa? Turunan cos kan dia min sin ya, berarti sama aja dengan min sin 2X dikalikan turunan dari 2X, turunan dari 2X kan 2 dibagi, nah cos X turunan dari cos yaitu min sin, jadi min sin X dikurangi turunan dari sin yaitu cos X. Nah ini duanya kan boleh pindah ke depan, jadi sama aja dengan limit X mendekati pi per 4 dari 2 min 2 gitu ya, min 2 sin 2X dibagi min sin X min cos X. Nah ini sebenarnya ini min sama min kan boleh ke depan ya, berarti sama aja dengan limit X mendekati pi per 4 dari min 2 dikalikan sin 2X dibagi ini min dalam kurung sin X plus cos X. Nah ini nanti min sama min dicoret, jadi tinggal limit X mendekati pi per 4 dari 2 sin 2X per sin X plus cos X. Udah tinggal dimasukkan aja, berarti 2 kali sin 2X berarti 2 kali pi per 4, 2 kali pi per 4 dibagi sin pi per 4 ditambah cos pi per 4 ya, jadi sama aja dengan 2 dikali sin pi per 4, ini kan dia bisa dicoret gini ya, 2 pi per 4 itu berapa sih? Pi itu kan 180 dibagi 2 yaitu 90 ya, berarti sin 90 dibagi sin, nah
Pi per 4, 180 dibagi 4. 180 dibagi 4 yaitu 45. 45 ditambah cos 45 juga. Udah tinggal kita masukkan angkanya. Berarti 2 kali sin 90. Sin 90 itu berapa? Sin 90 kan dia 1 ya. Berarti 1 per sin 45 itu setengah akar 2 ditambah cos 45 itu setengah akar 2. Jadinya sama aja dengan atas 2 per setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 itu akar 2. Berarti 2 per akar 2 dikalikan akar 2 per akar 2 atau dirasionalkan ya. Jadi sama aja dengan akar 2 karena kan ini akar 2 kali akar 2 kan 2. Dicoret sama 2 berarti tinggal akar 2. Berarti jawabannya yaitu yang D.